Oke. Sip. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Ali Topan dari expert.id yang akan menjadi moderator teman-teman semua di webinar kita pada malam hari ini dengan topik How to Get Hired as a Flutter Developer. Nah ini. Nah, apa sih agenda kita pada malam hari ini? Nah, mungkin teman-teman penasaran ya. Saya coba jelaskan. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan di webinar pada malam hari ini. Yang pertama, opening dan welcoming. Yang kedua, ada overview dikit nih dari expert.id. Yang ketiga, kita akan masuk ke sesi presentation yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Mas Asrofin. Dan yang terakhir, nanti kita ada sesi Q&A dan foto bersama. Nah, sebelum saya lanjut nih, saya pengen nanya nih ke teman-teman semua. Apa sih motivasi terbesar teman-teman semua kenapa belajar Flutter? Nah, saya pengen tahu nih, sebenarnya motivasi teman-teman untuk belajar Flutter itu apa sih? Apakah karena memang lagi tertarik atau karena lagi skripsian, mungkin ada teman-teman yang saya cek di grup masih sekolah atau masih kuliah. Nah, boleh dong di-share nih ke kita semua tujuan teman-teman atau motivasi teman-teman kenapa belajar Flutter. Nah, teman-teman bisa jawab langsung di ini ya, menti.com, kemudian masukin aja kodenya yang tertera di layar. Atau saya share linknya di ini ya, di chat ya, nanti teman-teman bisa ketik aja. Bentar. Nah, silakan teman-teman, itu sudah saya share linknya di chat, ataupun teman-teman bisa langsung kunjungi aja menti.com dan masukin passwordnya gitu. Saya pengen lihat nih apa tujuan teman-teman atau motivasi teman-teman kenapa belajar Flutter. Siapa tahu kan ternyata di antara kita ada yang sama nih, kita punya tujuan yang sama. Nanti kita bisa saling mungkin ke depan berkolaborasi bareng, atau mungkin minimal didoakan lah supaya nanti tujuan kita bisa tercapai. Nah, gitu. Oke ya, silahkan teman-teman bisa langsung mulai diisi aja. Saya tunggu 1 menit deh, 1 menit cukup lah ya. Nanti dijawab aja dengan sejujur-jujurnya gitu. Apa yang menjadi motivasi kenapa pengen belajar Flutter? Gitu. Oke, sambil kita tunggu, saya coba cek ya, sudah banyak nih yang masuk. Kita lihat. Nah ini, wah banyak ya. Kita coba lihat. Pak J nih, pengen bisa bikin aplikasi. Wah iya, harus ya nanti ketika belajar Flutter, kita nih harapannya bisa buat aplikasi. Buat cari kerja, mantap. Passionnya di mobile dev, khususnya cross platform. Oke. Pengen kayak speaker sama moderatornya. Mantap. Mudah mengoperasikannya agar bisa menjadi mobile software developer. Lebih mudah belajarnya dibandingkan dengan native. Ada fitur hot reload-nya, sehingga nggak perlu build ulang terus seperti native. Wah, ini udah experience nih ya, udah sampai pernah nyoba juga. Mantap. Bisa masuk startup ataupun unicorn. Amin. Amin. Semoga nanti teman-teman setelah ini udah punya gambaran nih, oh proses hiring Flutter developer tuh seperti ini. Mulai dipersiapkan, nanti bisa tuh teman-teman bisa coba langsung masuk tuh di startup-startup ataupun di unicorn. Multi-platform, one for all. Flutter developer cuannya gede. Wah, ini mantap ya. Karena salary driven development.
Oke, ingin menjadi seorang mobile aplikasi developer, melihat prospek ke depan. Nah, betul ya teman-teman. Nih Flutter ini lagi hot banget, dicari di berbagai perusahaan. Bahkan unicorn-unicorn kita di Indonesia pun sudah mulai nih mencari seorang Flutter developer. Persiapan proyek kantor, mantap. Udah mulai banyak yang migrasi juga berarti ya dari teman-teman nih. Kalau ada yang udah bekerja berarti udah, saya lihat udah mulai nih pengen migrasi dari native ke hybrid pakai Flutter. Mantap ya. Karena sedang bekerja di lingkup Flutter. Wah, ada juga yang udah bekerja. Naikin penghasilan, mantap. Biar ada penghasilan tambahan dari freelance. Oke, ini freelance mobile developer. Ini saya yakin banyak nih tadi di grup juga. Ingin menambah pengetahuan. Menambah skill untuk Android developer. Full support. Bisa masuk ke platform apa aja. Tertarik membuat startup. Wah, ini ya. Ini calon co-founder ya. Co-founder pengen buat startup sendiri, menyesuaikan kebutuhan industri ke depan. Wah, ini masih banyak lagi. Ingin menambah skill bahasa pemrograman. Mantap. Oke, ini udah banyak banget. Terima kasih teman-teman buat yang sudah jawab. Nih kita catat semua, kita baca semua, kita perhatikan semua. Semoga nanti semua yang ada di sini bisa tercapai nih. Semua tujuan teman-teman, semua motivasi teman-teman itu bisa tercapai ke depannya. Amin. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Kalau gitu ke agenda. Saya kembalikan slide-nya bentar. Oke, sudah kembali ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, saya pengen ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran nih. Sebenarnya expert.id itu apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat di poster kan, webinar kita pada malam hari ini kan di ini ya, diadakan oleh expert.id. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa sih expert.id gitu. Nah, sederhananya expert.id ini adalah salah satu program baru dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat teman-teman ikuti nih. Baik teman-teman masih sekolah ataupun sudah kerja, teman-teman bisa banget untuk ngikut di pelatihan-pelatihan yang diadakan expert.id. Nah, apa aja sih pelatihan-pelatihan yang diadakan sama expert.id? Banyak ya teman-teman, mulai dari bahasa Inggris, scholarship, kemudian digital marketing, kemudian product management, sampai ke programming pun itu ada teman-teman. Salah satunya Flutter ini. Nanti bakal saya jelaskan ya salah satu program yang berhubungan dengan Flutter. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa nih kunjungi websitenya expert.id ataupun sosial medianya. Karena nanti setelah ini saya bakal ada satu challenge yang saya pengen teman-teman semua yang ini ya, saya pengen teman-teman semua coba ikutin. Ini challenge-nya menarik nih. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungi aja di Instagram ada, di Facebook ada, di Twitter ada. Silahkan di follow aja kalau yang belum follow di expert.id ya. Gitu nanti teman-teman bisa dibaca-baca aja di situ. Banyak banget program-program menarik, banyak banget pelatihan-pelatihan atau bootcamp-bootcamp yang menarik yang bisa teman-teman ikuti. Gitu. Nah, ini tadi teman-teman yang saya singgung dikit di awal ya. Nah, kita ada Instagram Challenge, teman-teman. Silahkan teman-teman nanti bisa, kalau mau ikut, boleh banget. Karena hadiahnya cukup menarik nih. Nanti teman-teman, 2 orang terpilih bakal mendapatkan saldo OVO GoPay 100K untuk 2 orang pemenang. Nah, sama ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti setiap yang ikut itu nggak dipilih. Jadi semua nanti yang ikut challenge ini itu akan mendapatkan voucher bootcamp. Jadi nanti salah satu bootcampnya expert itu ada bootcamp Flutter yang berjalan selama 1 bulan penuh. Dan sudah mulai ya dari bulan ini tuh udah mulai batch 1. Nah, nanti bulan depan akan ada batch 2. Nah,
Dengan voucher ini teman-teman nanti bakal dapat diskon tambahan sebesar 25K, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Silahkan nanti diposting aja di Instagramnya, dan jangan lupa tag ini ya, tag expert.id yang pertama, wajib. Yang kedua bisa tag pembicaranya dan moderatornya. Nah gitu, siapa tahu nanti kita bisa saling follow kan. Nanti pokoknya yang tag, yang follow, nanti tak follow back pastinya gitu. Oke ya, silakan di screenshot. Nanti siapa tahu lupa, silakan di foto. Yang perlu di tag apa aja. Nah itu silakan langsung di screenshot atau di foto aja. Gitu. Oke, sebelum kita masuk nih ke agenda utama yang akan dibawakan oleh Mas Afin, Mas Asrofin. Nah ini saya mungkin jelasin dikit ya. Nanti selama sesi berlangsung, nanti teman-teman bisa bertanya nih apapun yang teman-teman pengen tanyakan, silahkan. Nanti bisa bertanya langsung via kolom chat. Nah, nanti untuk formatnya, silahkan teman-teman tulis nama, underscore, pertanyaannya apa. Nah, gitu. Karena nanti di akhir sesi akan dijawab semua nih, apa-apa aja yang menjadi pertanyaan teman-teman semua. Gitu, oke ya? Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama lagi, kita panggilkan Mas Asrofin yang akan membawakan webinar kita pada malam hari ini dengan judul How to Get Hired as a Flutter Developer. Halo Mas Afin, apakah sudah ready? Siap, udah ready Mas? Mantap. Oke, Mantap. oke kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Afin. Siap Mas, saya izin share screen ya teman-teman. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya ya buat mengikuti webinar pada hari ini, serta terima kasih juga antusiasnya. Udah mau jam 9 tapi masih pada semangat nih, masih pada rame. Tadi juga udah memberikan motivasinya ya buat belajar-belajar Flutter gitu, kenapa mau jadi Flutter developer. Semoga nanti dengan adanya webinar ini teman-teman bisa paling enggak satu langkah menuju ke wish-nya teman-teman gitu. Nah, seperti yang kita ingin bawakan pada malam hari ini dengan judul How to Get Hired as a Flutter Developer. Nah, nanti kita bakal ngapain aja sih di webinar kali ini. Yang pertama itu kita bakal membedah job requirement Flutter developer dengan contoh-contohnya. Contoh-contoh job requirement-nya itu seperti apa, nanti kita coba bedah satu-satu yang mungkin jadi hal-hal yang penting ya. Kemudian yang kedua itu kita bakal sharing pengalaman. Kemudian ada di tesnya ada wawancara dan technical tesnya, nanti apa-apa saja sih yang menjadi persiapan kita gitu buat tesnya besok. Kemudian yang ketiga itu bagaimana menjadi kandidat Flutter yang mungkin yang outstanding ya, tips-tips gitu. Kira-kira gimana sih jadi kandidat Flutter yang dilirik perusahaan gitu. Nah, keempat nanti ada QA sessionnya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asrofin Widianto Moraharjo, biasa dipanggil Afin. Saya udah kurang lebih 4 tahun ya berkecimpung di Flutter, khususnya di front end mobile. Saya berasal dari kabupaten kecil di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Nrekang. Saat ini saya bekerja di Media Edu as a front end mobile developer. Sebelumnya saya alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta. Itu ada IG saya, mungkin teman-teman bisa main-mainnya ke IG saya, atau kalau ingin diskusi lebih mungkin nanti bisa email saya ke email yang udah saya terterakan itu, atau DM di IG juga nggak apa-apa. Nah, izinkan saya buat ngintro dulu ya teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman udah familiar nih dengan Flutter, Dart, apa gimana cara pakainya, cara gunanya hingga jadi sebuah aplikasi. Nah, coba saya rangkum sedikit.
Flutter adalah sebuah framework yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi, di mana Flutter itu menggunakan bahasa pemrograman Dart ya, yang dikembangkan oleh Google. Keuntungan di Flutter itu sendiri, seperti yang kita tahu, dia itu udah hybrid, jadi hanya butuh satu code base untuk bisa kita jalankan di beberapa platform, misalnya di iOS, di Android, atau di website. Nah, sekarang malah udah bisa buat di Windows. Nah, di Flutter sendiri itu bahasa pemrogramannya menggunakan Dart ya, yang dimana itu udah menggunakan bahasa pemrograman yang udah modern, jadi udah kira-kira udah gampang lah buat kita pelajarin. Didukung juga dengan resource-resource yang udah disediain oleh Flutter-nya sendiri di websitenya. Itu teman-teman bisa memulai dengan baca-baca dokumentasinya dulu, itu membantu banget buat kita belajar di Flutter-nya. Nah, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Flutter, sekarang itu kita pungkiri lagi bahwa banyaknya perusahaan yang membuka lowongan buat programmer, terutama buat di Flutter, karena peningkatan yang signifikan dan performa yang mungkin udah stabil ya buat Flutter sendiri. Makanya karena banyaknya permintaan itu, banyaknya perusahaan-perusahaan yang udah migrasi. Nah, kita coba bahas seperti judul kita tadi, how to get hired as a Flutter developer. Nah, yang pertama apa sih tadi? Yang pertama adalah job requirement Flutter dev-nya. Nah, nanti kita bakal ada nunjukin contoh-contoh requirement ya yang udah ada di job-job portal. Mungkin teman-teman udah tahu job-job portal yang nyediain informasi-informasi lowongan gitu kan. Nah, yang pertama ada ini di level entry dan sampai ke juniornya. Nah, kalau di entry dan junior itu biasanya syaratnya itu tidak terlalu spesifik ya atau khusus. Mereka lebih ke general. Misalnya si pelamar itu hanya membutuhkan 1 tahun pengalaman gitu. Kemudian mampu bekerja sama dalam tim, terus berminat dan serius untuk belajar hal-hal baru terkait dunia IT. Nah, itu hal-hal yang general. Tapi ada hal juga yang di entry sampai junior itu ada yang ditekankan nih teman-teman. Ada beberapa poin yang ditekankan. Yang pertama itu kita udah pernah buat aplikasi berbasis mobile. Paling enggak kita udah pernah buat aplikasi berbasis mobile itu yang mungkin di mana itu buat proyekan kita, freelancing atau proyekan kampus kita, itu bisa menjadi sebuah syarat di mana kita jadiin itu aplikasi yang berbasis mobile gitu. Jadi kita bisa jadiin itu sebuah ya benar menjadi syarat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu menguasai pemrograman mobile. Nah, kalau yang ini khususnya di Flutter ya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, kita ini pengen daftar as a developer Flutter, jadi kita wajib banget untuk menguasai pemrograman di Flutter, entah itu mulai dari dasar-dasarnya mungkin, atau udah ada yang sampai udah bisa bikin ke aplikasi, itu udah baik buat nanti kita dilihat oleh recruiter. Nah, ini di level entry ke juniornya. Nah, kemudian ada yang di level mid sampai ke senior. Nah, kalau di mid dan senior ini tingkatannya naik lagi nih teman-teman. Bukan cuman general ya, tapi ada beberapa poin-poin yang memang khusus gitu. Nah, kalau yang pertama itu misalnya teman-teman tuh udah harus mempunyai paling nggak 2 tahun lah. 2 tahun pengalaman di mobile engineer. Nah, kemudian yang penting itu adalah teman-teman udah pernah pakai state management. State management itu kan kalau di Flutter ada BLOC, ada GetX, ada provider. Nah, itu mungkin 3 state management yang bisa dibilang yang paling populer lah ya. Tapi sekarang mungkin udah bergeser ke provider. Jadi teman-teman bisa baca-baca dulu BLOC gimana, provider gimana, GetX itu gimana. Kemudian yang selanjutnya adalah ada understand the concept of versioning control atau Git. Nah, ini tuh penting soalnya nanti kita bakal nge-push nih teman-teman hasil-hasil kerjaan kita itu ke GitHub, ke GitLab, itu tergantung dari perusahaan-perusahaannya.
Nanti kita bakal setelah kita kerjain itu kita bakal nge-push. Nah, nanti di situ bakal ada versioningnya gitu loh, kayak controllingnya kita kerjain apa di versi berapa gitu, nanti kayak gitu. Kemudian udah familiar with REST, JSON, and SQLite. Nah, kalau familiarnya nanti ini diperuntukkan untuk dimana nanti kita mengimplementasikan atau mengambil data-data dari yang dikirimkan oleh backend nanti. Nah, kayak REST-nya, JSON-nya itu nanti kita gimana cara mengolahnya gitu. Nah, kemudian ada commit to writing clean, well architect code. Ini sama aja sama yang experience in object oriented programming. Itu bisa 1-2 hal yang sama ya. Nah, contohnya kayak teman-teman pernah bikin kayak MVC gitu, ada pattern-nya itu udah bisa dibilang OOP atau writing clean-nya gitu. Jadi ada modelnya, ada controllernya, terus ada view-nya itu. Kenapa dibuat seperti itu? Nanti memudahkan teman-teman untuk ngedebug jika ada suatu masalah, atau memudahkan teman-teman untuk melakukan pengembangan, atau juga bisa memudahkan teman-teman untuk hands off di junior programmingnya gitu. Kalau ada programmer lain tuh, supaya si programmer baru itu bisa melihat code kita, bisa ngebaca langsung code kita. Nah, itu seputar job requirement-nya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sharing pengalaman, wawancara, dan technical test. Nah, untuk sesi ini saya minta izin dulu, saya mau menceritakan beberapa pengalaman saya waktu saya daftar di Widya Edu. Setelah saya lolos screening CV, itu saya dijadwalkan untuk melakukan wawancara dan technical test. Nah, kemudian di wawancara itu pertanyaan yang diberikan kepada saya pasti yang pertama itu sudah berapa lama berkecimpung di programming, khususnya di Flutter. Itu dijawab udah berapa lama. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai programming ya, kayak percabangan, perulangan, atau widget-widget yang dipakai di Flutter. Kemudian kebetulan kemarin itu saya udah buat satu program. Nah, saya disuruh buat jelasin programnya itu dari alurnya gimana, teknologi apa yang kita pakai, terus arsitekturnya kayak mana, statement demand apa yang kita pakai. Nah, itu saya ceritakan secara detail gitu. Kemudian setelah itu lolos wawancara, ada technical test. Nah, kebetulan di Widya itu sendiri technical testnya itu kemarin take home ya teman-teman, jadi dibawa pulang gitu. Jadi kita diberikan dokumen requirement tentang apa-apa saja yang harus kita buat, aturan-aturannya, terus gimana kita jika kita udah selesai ngerjainnya, apa step-step berikutnya, itu nanti kita bakal diberikan kayak gitu. Terus kita bakal disuruh untuk menyelesaikannya itu kemarin kalau nggak salah 3-4 hari itu saya buat semacam aplikasi chat ya, cuman page chatnya doang gitu. Nah, itu buat masuk ke Widya. Setelah itu selesai, saya upload ke GitHub. Link GitHub-nya itu saya kirimkan ke usernya melalui email. Kemudian habis itu karena mungkin apa yang saya kerjakan sudah sesuai, nah, saya di hire jadi Flutter developer buat Widya Edu. Nah, dari pengalaman saya itu ada beberapa hal yang saya dapat simpulkan. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini adalah satu hal yang kita lakukan sebelum kita memulai tes kita ya. Yang pertama itu ada research. Research itu nanti kita harus refresh knowledge kita dulu nih. Entah itu basic Flutter kita, apa basic Dart, atau basic dasar pemrograman kita tuh tadi kayak percabangan, perulangan. Soalnya nanti bakal ditanyain gitu. Terus melihat contoh-contoh pertanyaan. Nah, kita juga bisa melakukan riset tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bakal dilontarkan oleh user itu, supaya kita nanti bisa jawab mungkin dengan lancar ya, dengan udah kita pikirkan jawabannya gitu. Teman-teman bisa
baca dan pelajari itu udah banyak resource-nya di internet gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mempersiapkan program. Nah, mempersiapkan program ini nanti teman-teman bisa pakai program apa saja, entah itu final project-nya kemarin atau freelance-nya atau yang waktu teman-teman memulai belajar Flutter itu dipersiapkan aja. Nanti siapa tahu bisa menjadi bahan yang ditanyakan oleh user dan user bisa tahu sampai mana kemampuan kita dari program yang udah kita buat. Nah, kalau yang kedua ini ada device ya, yang pastinya ada jaringan internet untuk tesnya, kemudian ada yang device compatible dengan IDE pendukung yang kira-kira teman-teman udah nyaman makanya. Kemudian setelah persiapan, kita masuk ke tahap tesnya. Di tahap tesnya sendiri, yang pertama ada wawancara ya, seperti tadi yang saya sudah ceritakan. Yang pertama itu bakal ditanyain pengalaman kita, seberapa lama memulai belajar IT kita. Udah berapa lama kita belajar IT-nya, udah berapa lama kita berkarir di dunia IT, itu nanti mungkin jadi bahan dasar ya, di mana user bisa melihat kemampuan kita, udah berapa lama, udah seberapa berpengalamannya kita. Kemudian ada karya. Nah, karya ini tuh nanti kita bakal disuruh tuh buat jelasin secara singkat aplikasi apa yang udah kita buat, gimana seperti yang saya ceritakan, gimana kita buatnya, alurnya seperti apa, arsitekturnya apa, itu kita bakal jelasin nanti aplikasi yang udah pernah kita buat. Nah, yang selanjutnya adalah knowledge. Nah, di knowledge itu nanti kita bakal ditanyain nih dasar-dasar Flutter atau Dart, pertanyaan-pertanyaan yang teknikal gitu biasanya, atau enggak paling kayak teori-teori pemrograman itu kita bakal ditanyain di sesi yang knowledge, pertanyaan yang knowledge. Kemudian setelah itu ada technical testnya nih teman-teman. Nah, di technical test itu sendiri itu dibagi dua ya. Yang pertama ada live code test, yang kedua ada take home test. Nah, di live code test ini nanti itu bakal dimulai setelah kita melakukan wawancara. Nah, itu nanti biasanya live code test itu cuma dari 30 menit hingga 1 jam, yang meliputi satu page dengan satu fungsi. Jadi biasanya user itu udah mempunyai page, kita sisa menyempurnakan fungsi dan menyelesaikan masalah dengan fungsi yang missing itu. Jadi kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah fungsi, menyempurnakan fungsinya. Kemudian, nah biasanya live code ini dilakukan untuk memvalidasi nih teman-teman kemampuan kita, gimana kita bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Terus saya juga pernah tuh waktu live test code gitu disuruh buat coba cari problem solving dari masalah yang ada di Google. Jadi mungkin si user itu pengen tahu gimana sih kita caranya nyari problem solving yang optimal dengan menggunakan Google gitu. Nah, kemudian ada take home test-nya. Take home test ini sama seperti tadi yang diberikan kepada saya dari Widya Edu, yaitu sebuah dokumen requirement yang di dalamnya itu ada rules-nya, aturan-aturannya, terus step-stepnya, apa yang mau dibuat, berapa page yang kita buat, itu nanti ada di requirement modulnya, dokumen requirement-nya. Nah, biasanya take home itu waktunya 2 sampai 1 minggu ya, tergantung kompleksitasnya. Nah, di take home itu biasanya meliputi beberapa page dan fungsi tergantung dari requirement yang diberikan oleh user. Nah, untuk di take home ini, tes ini dilakukan untuk mengetahui nih seberapa profesionalitas kita gitu dalam mengerjakan tugas yang diberikan, apakah bisa tepat waktu atau sudah sesuaikan dengan requirement yang diberikan kepada kita. Nah, habis wawancara ada ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh wawancara yang tadi. Yang pertama, live code. Nah, misalnya di code yang diberikan oleh user itu, misalnya ini kan di page splash screen ya. Misalnya dia hilangin function buat nge-start splash screen-nya nih teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bakal disuruh
buat animasi splash screen-nya, buat menyempurnakan code-nya gitu. Jadi buat function gimana nanti function itu bertujuan untuk memindahkan page-nya setelah durasinya 5 detik. Nah, teman-teman bakal disuruh buat ngerjain yang sebelah sininya nih, buat disempurnakan. Nah, itu live code gitu tuh. Biasanya 1 jam apa 3 jam biasa. Seperti itu, tergantung kesulitannya. Kemudian ada contoh take home. Nah, kalau take home itu nih biasanya isinya bakal kayak gini requirement-nya. Apa aja sih proses-prosesnya, data-datanya apa aja, terus dibuat dengan apa, dibuild menjadi file Android dan iOS, terus buat REST API-nya, dan sebagainya. Ini biasanya kalau yang contoh take home kayak gini biasanya buat yang mid ke senior ya, yang udah lengkap, udah suruh back-end-nya, kadang disuruh back-end sih, biar itu sebagai acuan buat user apakah kita bisa consume gitu, kita bisa ngerti gitu alur REST-nya gitu. Nah, kemudian yang ini yang sebelah kanan ini dulu challenge waktu daftar Widya Edu nih. Nih kayak menguasai Dart ya. Untuk menguasai Dart, terus udah paham Android, apalagi nih. Ini ada lagi di bawahnya nih harusnya. Kayak kemarin suruh buat chat gitu, chatting, tampilan pengelompokan chatting. Nah itu ada semua, biasanya dijelaskan langsung di requirement-nya. Teman-teman bisa akses nih di link GitHub-nya. Bisa teman-teman akses contohnya nih di link GitHub yang udah tersedia di slide-nya. Nah, kemudian setelah kita melakukan tes wawancara, tes teknikal, nanti apa sih yang bakal kita lakuin? Nah, untuk live code sendiri itu kan langsung ya. Jadi setelah kita waktunya habis itu nanti si user bakal langsung evaluasi kerjaan kita. Nah, sehingga nggak ada kondisi post testnya. Tapi kalau di take home itu biasa ada post testnya. Postnya setelah kita mengerjakan requirement yang kita diberikan tadi, udah jadi aplikasi, udah bisa running, udah jadi, udah waktunya mengumpulkan. Yang pertama tuh biasanya kita bakal disuruh buat upload source code-nya ke Git ini, teman-teman. Entah itu GitLab atau GitHub, itu tergantung dari mau usernya gitu. Nah, setelah di-upload, itu biasanya kita bakal disuruh untuk follow up. Cara follow up-nya biasanya link GitHub-nya kita itu kita kirimkan by email ke usernya. Nah, yang kedua ada juga nih user-user yang pengen apa yang kita kerjakan itu udah dibuat nih ke bentuk apps, entah itu ke APK buat Android atau iOS buat IPA buat iOS. Terus nanti filenya itu nanti bakal di-upload ke Google Drive sehingga nanti si user bisa langsung install nih di HP-nya user biar langsung nyoba gimana hasil kerja kita. Nah, itu tadi dari sesi pengalaman, tes wawancaranya, apa-apa aja yang perlu dipersiapkan, gimana nanti wawancaranya, gimana technical testnya. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana menjadi kandidat Flutter Dev yang outstanding atau tips-tipsnya lah kayak gitu. Nah, di tips-tips ini teman-teman saya coba buat ini ya, menyimpulkan beberapa hal dari yang mungkin dari pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil ini jadi sebuah referensi atau untuk menambah ilmu teman-teman. Apa aja sih tips-tipsnya? Nah, yang pertama itu bangun portofolio. Nah, portofolio itu sangat penting ya teman-teman buat di dunia IT, apalagi di bidang kita ini. Itu sangat penting karena itu menjadi sebuah validasi kita, seberapa jauh kemampuan kita, seberapa pernah kita buat aplikasi, seberapa sering kita mencoba, itu sangat penting ya. Nah, paling enggak teman-teman udah memiliki aplikasi yang sudah rilis. Nah, ini kalau udah rilis itu di App Store atau di Play Store itu udah bagus banget ya. Jadi modal yang paling besar lah buat teman-teman untuk menjadi kandidat yang bisa dipertimbangkan nih. Kalau itu udah jadi yang mungkin bisa jadi 30% dari 100%-nya gitu.
portofolio. Kalau udah di upload itu udah kayak udah ada upload, jadi udah ada effort lebihnya gitu. Nah, tapi yang belum ada ngupload juga nggak apa-apa, bisa pakai yang belum diupload itu juga bisa. Nanti teman-teman paparkan aja kalau teman-teman udah buat aplikasi seperti ini, itu nanti user bakal dengerin kok apa yang teman-teman buat gitu. Kemudian yang kedua, get experience. Nah, get experience ini nanti teman-teman sebisa mungkin ya sebelum teman-teman daftar ke Flutter developer itu as a programmer itu teman-teman paling enggak udah memiliki pengalaman bekerja menggunakan Flutter. Pengalaman bekerja kan sekarang bisa kita dapatkan dengan freelance ya mungkin ya, dengan freelance atau dengan program internship yang biasa dibuka untuk oleh perusahaan-perusahaan itu bisa teman-teman jadi ajang buat get experience nih, buat belajar gimana bangun bangun Flutter, bangun aplikasi dengan Flutter tuh teman-teman bisa belajar dari situ gitu. Nah, kemudian ada selesaikan test code secara maksimal. Nah, tadi setelah kita diberikan test code itu sebisa mungkin teman-teman coba ya buat mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, dengan best part of teman-teman gitu. Jadi hasil tesnya itu bisa memuaskan gitu. Nah, hasil tes code yang baik dan tepat waktu akan menunjukkan gambaran kamu pada saat bekerja di perusahaan tempat kamu melamar. Pastikan untuk menyelesaikannya dengan baik, rapi, dan tepat waktu. Nah, itu bisa jadi nilai tambah buat teman-teman nih. Nanti bisa jadi kayak gambaran teman-teman itu gimana sih dalam menyelesaikan tugasnya itu, apakah udah sesuai dengan SOP ya di perusahaannya gitu. Nah, kemudian ada honest and confidence. Nah, ketika masuk sesi wawancara itu sebisa mungkin teman-teman tuh jawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya dengan apa yang kemampuan teman-teman, dengan yang teman-teman benar-benar pahami ya. Jangan sampai teman-teman itu berlebihan karena tadi ada research pertanyaan-pertanyaan, jadi teman-teman terikat ya oleh jawaban-jawaban yang teman-teman udah research sampai terkesan berlebihan dan kayak berbohong. Soalnya user itu tahu kok jawaban yang benar dan jawaban yang mungkin dilebih-lebihkan. Kemudian, dilebih-lebihkan gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi lah mungkin yang bisa kita pertimbangkan, yaitu mungkin bersikap profesionalitas ya. Misalnya datang tepat waktu, dengan berbicara dengan sopan santun, senyum, terus memperkenalkan diri dengan baik, itu juga bisa jadi tambahan ya. Mungkin itu bisa jadi soft skill di mana komunikasi itu baik buat teman-teman. Jadi bisa dilihat komunikasinya seperti apa sih teman-teman. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian saya minta izin buat share beberapa portofolio saya nih. Nah, ini ada portofolio yang pertama saya itu Sunpetro. Ini dari hasil skripsi ya, dari website saya coba bangun di Flutter, tapi ini masih tahap pertama sih, cuman UI-nya doang gitu, baru ada UI, belum ada fungsionalitasnya ini. Nah, kemudian, ini yang saya jadikan bahan pertama ya buat cari kerjaan. Nah, kemudian saya coba buat freelance, saya dapat pengembangan aplikasi Piodrash. Piodrash ini semacam aplikasi ini ya, buat informasi obat gitu, artikel kesehatan. Di sini juga bisa nanti teman-teman langsung konsultasi ke pegawai RSU Muhammadiyah Gampingnya. Nah, kalau di Piodrash itu bangunnya cuma natif ya, satu page-nya itu semua layar gitu, jadi nggak dipisah-pisah, belum ada clean arsitekturnya. Kemudian, yang ini yang udah masuk ke pekerjaan yang lebih ke profesional gitu. Nah, kalau Piodrash tadi teman-teman bisa akses di Google Play, itu teman-teman bisa ketik
Theodras bisa download, nanti teman-teman bisa coba-coba, terus nanti bisa coba cloning juga nggak apa-apa, boleh. Kemudian ada Smart Invest. Nah, ini Smart Invest ini kayak aplikasi Traveloka ya, kayak beli tiket gitu. Nah, salah satu di sini udah menerapkan MVC kemarin, pakai MVC, terus pakai GetX set manajemennya, itu juga udah berkolaborasi dengan backend, jadi udah lumayan kompleks ya di Smart Invest-nya. Nah, yang keempat ini ada Widya teman-teman yang lagi eh, saya dan teman-teman engineering di lainnya tuh garap. Nah, di Widya Edu ini ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu teman-teman bisa buat latihan soal, buat khusus yang masih SMA ya, ini aplikasinya buat yang SMA, itu teman-teman bisa eh, latihan-latihan soal, terus bisa baca-baca modul, terus eh, ada banyak fungsi fungsionalitas yang lain yang itu sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang pengen daftar kuliah. Nah, itu teman-teman bisa akses Smart Invest dan Wijaya Edu ini di dua platform ya, bisa di iOS, bisa juga di Android. Nah, selanjutnya udah di akhir sesi. Nah, itu tadi apa yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang sedikit ini bisa jadi bahan referensi ya buat teman-teman untuk mencapai tujuannya satu langkah lebih ke depan gitu. Nah, saya mohon maaf untuk eh, jika ada kesalahan, saya kembalikan ke Mas Alto. Terima kasih. Oke, mantap. Siap. Terima kasih Mas Asrofin atas presentasinya, atas materinya. Luar biasa ya teman-teman. Mas Alvin ini kalau kita lihat tadi di awal udah berpengalaman hampir udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih menggunakan framework Flutter. Banyak banget tadi yang udah di-share, mulai dari requirement, tadi udah dibedah tuh sama Mas Afin, requirement sebagai Flutter developer, apa aja sih, apa aja yang perlu dipelajari, apa aja yang perlu dimiliki. Nah, itu sudah dibahas semua. Kemudian tadi juga udah dijelaskan juga gimana cara ini ya, cara jadi kandidat yang outstanding. Nah, udah disampaikan juga. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman ke sesi Q&A. Nah, boleh nih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan apapun itu terkait apa yang sudah disampaikan sama Mas Afin, silakan ketik aja pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya apa. Nah, sambil saya tunggu list pertanyaannya, saya pengen nge-share something nih teman-teman ke teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Oke, nah tadi kan saya udah sempat spill ya di adspart.id itu ada satu program yang berhubungan nih sama Flutter gitu. Nah, program apa sih? Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Nah, ini teman-teman, kita di tiap bulan di adspart.id itu selalu mengadakan kegiatan bootcamp mobile development intensif with Flutter. Jadi saat ini bootcamp kita udah berjalan di batch 1 di bulan ini. Jadi dari awal bulan kemarin sampai nanti akhir bulan, selama bulan Ramadan ini kita udah mulai berjalan bootcamp Flutter kita gitu. Nah, di bootcamp ini apa aja sih yang bisa teman-teman dapatkan? Banyak banget teman-teman. Yang pertama, nanti kita bakal belajar dari basic banget, dari bahasa pemrograman Dart, kemudian masuk ke OOP, kemudian masuk ke Flutter, networking, state management, integration dengan Firebase, sampai deployment. Nanti teman-teman sampai diajari gimana bisa rilis ke Play Store sama App Store. Gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi sekarang sudah berjalan batch 1. Jadi kita udah 50% berjalan, nanti berakhir di akhir bulan ini. Gitu. Ini sedikit ini ya sneak peek yang sudah kita jalankan kemarin mulai dari pertemuan 1, 2, 3 sampai 4.
Nah, ini tadi teman-teman, apa aja sih yang bakal kita pelajari di bootcamp ini? Banyak banget, ini benar-benar dari dasar banget sampai advance gitu. Jadi mulai dari fundamental bahasa pemrograman Dart, dari variabel, tipe data, percabangan, perulangan, komentar, operator, list, set, map, itu semua nanti bakal kita pelajari di awal. Setelah kita paham nih konsep basic pemrograman Dart, kita lanjut lagi ke object oriented programming. Jadi harapannya teman-teman udah punya fundamental yang bagus nih ketika pengen membuat aplikasi menggunakan Flutter. Di OOP ini kita bakal belajar segala hal, mulai dari pembuatan kelas, objek, field, method, operator, constructor, inheritance, overriding, dan masih banyak lagi. Diharapkan nanti dari sini teman-teman udah punya basic yang bagus terkait pengetahuan tentang object-oriented programming. Nah, setelah paham nih seluk-beluk tentang Dart, nah baru kita masuk nih ke Flutter. Nanti di Flutter, teman-teman bakal diajarin sama mentor-mentornya, dibimbing sama mentor-mentornya untuk buat aplikasi. Kita nanti bakal belajar mulai dari instalasi, kemudian belajar jalanin di emulator, kemudian belajar widget-widgetnya, kemudian belajar navigasi, dan masih banyak lagi. Nah, baru kita mulai masuk ke lebih dalam lagi nih tentang Flutter. Kita masuk ke bagian state management. Nah, nanti teman-teman bakal diajarin tuh cara pakai state management ini gimana. Tadi kan Mas Afin udah jelasin ya, salah satu requirement yang diwajibkan sebagai seorang Flutter developer itu pernah menggunakan atau experience menggunakan state management, baik itu BLOC, GetX, ataupun provider. Nah, itu minimal teman-teman sudah pernah menggunakan salah satunya. Gitu. Setelah itu kita bakal belajar ke networking. Nah, ini juga salah satu hal yang wajib ya. Sebagai seorang Flutter developer, kita biasanya akan mengkonsumsi sebuah API. Nah, dari belajar networking inilah nanti kita bakal tahu cara menggunakannya atau mengkonsumsi sebuah API. Nah, terakhir, kemudian kita nanti mulai nih mengintegrasikan aplikasi kita dengan salah satu back-end yang paling populer di kalangan mobile developer. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau teman-teman ada yang udah berpengalaman sebagai mobile programmer, namanya Firebase. Kita bakal pakai nih Firebase untuk membuat beberapa fitur yang menarik, mulai dari integrasi login dengan autentikasi, kemudian kita pakai Firestore database untuk membuat fitur chat, kemudian kita pakai storage, kemudian kita pakai Firebase Cloud Messaging untuk membuat fitur notifikasi. Nah, setelah udah jadi nih, kita udah sebulan belajar, sebulan ngerjain portofolio, nah nanti teman-teman dikasih fasilitas nih untuk mengupload atau mendeploy aplikasi yang udah dibuat selama bootcamp itu ke Play Store. Jadi nanti setelah teman-teman lulus dari bootcamp ini, teman-teman pasti sudah punya aplikasi, udah punya portofolio yang bisa teman-teman pajang di CV-nya, yang bisa teman-teman pajang di LinkedIn-nya misal gitu, berupa link Play Store-nya langsung. Nah gitu. Menarik ya? Nah, terus saya yakin teman-teman penasaran nih, apa sih yang kita buat di bootcamp Flutter ini? Aplikasi apa sih yang bakal kita bangun? Portofolio seperti apa sih yang bakal kita buat? Nah, karena expert.id ini ya berhubungan dengan Widya Edu, yang mana Widya Edu ini adalah perusahaan education teknologi, maka teman-teman akan akan diberikan fasilitas untuk membuat aplikasi yang hampir serupa dengan berbagai fitur-fitur yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat nih di slide yang tak tampilin, nanti di aplikasinya ada fitur autentikasi login, kemudian ada fitur fitur ngerjain soalnya, kemudian ada fitur chattingnya. Nah, nanti sampai fitur scoringnya, itu semua nanti bakal kita buat selama 1 bulan penuh. Gitu, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang program Bootcamp Mobile Development with Flutter yang akan diadakan Widya Edu untuk batch berikutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau pengen tahu atau bahkan sudah pengen daftar nih, silakan teman-teman nanti bisa kontak aja Mas Naufal namanya. Jadi Mas Naufal itu adalah fasilitator di grup kita yang tadi itu nge-share link
nge-share info-info atau reminder-reminder. Nah, silahkan nanti teman-teman chat aja Mas Noval untuk nanti jelasnya bakal disampaikan Mas Noval di grup kita nanti. Nanti diikuti aja instruksinya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Sama nanti bakal tak share juga linknya di kolom chat. Nanti teman-teman kalau pengen daftar atau pengen tahu-tahu lagi nih tentang bootcamp ini seperti apa, silahkan aja. Tanyakan aja langsung ke Mas Noval. Gitu, teman-teman. Saya rasa cukup. Nanti untuk lebih detailnya, silahkan bisa tanya-tanya langsung, gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sesi yang terakhir nih, teman-teman. Tadi saya lihat udah banyak banget ya yang bertanya nih. Saya lihat kolom chat tuh sampai 80-an. Aduh, saya bingung nih. Banyak banget ya. Kita coba baca satu-satu. Sebentar. Mulai dari mana? Dari Mas Wahyu, apakah nanti akan dikirim link materinya? Iya Mas, betul. Nanti bakal dikirimin di grup ya. Jadi ditunggu aja nanti setelah ini saya nanti sama tim bakal ngirimin recordingnya sama link materi yang udah disampaikan sama Mas Afin. Gitu. Nah kita lanjut. Dari Mas Rajib Iqbal Gandhi. Kak, kenapa saat kerja di perusahaan tidak boleh push ke branch master? Menarik ya. Ini akan dijawab langsung Mas Afin. Silakan Mas Afin. Siap Mas Alto. Wah, tadi terima kasih ya pertanyaannya. Kenapa nggak boleh kita nge-push langsung ke branch master? Nah, itu menghindari masalah ini ya, versioning biasanya. Kalau kita nge-push itu kan kayak berubah-berubah ya isinya, belum fix gitu, belum di testing atau mungkin ada kekeliruan yang eh, kita buat gitu. Nah, kalau kita langsung push dia ke master, nanti takutnya branch-nya master itu bakal jadi rusak gitu, ada banyak sampahnya. Nah, itu dalam versioning Git itu tidak dibenarkan ya yang seperti itu. Jadi kita bakal nge-push-nya kalau itu emang udah dirasa udah clean gitu, udah siap buat di production. Nah, mungkin seperti itu Mas Alto. Oke, terima kasih Mas Afin. Seperti itu ya, Mas Rajib. Jadi memang sebisa mungkin jangan langsung di master supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal ada bug ternyata, atau ada error, atau ada konflik gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Fadli, Mas Afin. Saya sering mengerjakan slicing UI, UX design, hanya sebatas front end-nya saja. Apakah ini bisa dijadikan pertimbangan sama rekruter nanti? Gitu. Monggo Mas Afin. Buat slicing-nya itu berarti ke ngambil aset-asetnya ya. Kalau ngambil aset-asetnya itu berarti kita belum buat bangun aplikasinya nih. Kita cuman ngambil aset-asetnya. Jadi mungkin itu belum ke programmernya, tapi lebih ke UI UX-nya sih kalau menurut saya. Jadi sebisa mungkin kalau emang udah bisa slicing, coba buat hasil slicing teman-teman itu dibuat jadi aplikasi sederhana. Misalnya nggak usah jadi dulu deh. Misalnya misalnya ada 5 patch, buat 2 patch dulu, buat 3 patch dulu. Nanti habis buat 2 patch itu teman-teman bakal apa? Kayak merasa wah asik juga ya ternyata. Nah, nanti itu bakal memacu teman-teman nih. Nah, mungkin seperti itu sih Mas Altop kalau dari aku. Oke, siap. Oke, seperti itu ya, Mas Fadli. Nanti bisa dicoba tuh dari yang udah setelah slicing nanti coba dibuat aplikasinya sampai benar-benar jadi. Nah, itu nanti bisa tuh dijadikan pertimbangan sama rekruter. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Sarman, Mas berapa lama sih waktu yang dibutuhkan supaya terbiasa menguasai Flutter? Oke, siap. Nah, kalau buat waktunya itu setiap orang mungkin beda-beda ya waktunya. Tergantung dari start point kita nih. Nah, misalnya teman-teman mungkin start point-nya tidak begitu cepat, itu bisa mempengaruhi juga berapa lama
Nah, cuman ada hal lain juga nih, misalnya teman-teman itu emang udah logic thinkingnya udah bagus, itu bisa lebih cepat lagi buat menguasai Flutter-nya. Apalagi kalau teman-teman ini udah pernah belajar mungkin kayak Java atau React, mau ke migrasi ke Flutter tuh lebih cepat lagi karena eh, dokumentasinya Flutter itu udah nyiapin gimana teman-teman bisa migrasi dari React ke Flutter, itu udah ada di Flutter-nya. Jadi bisa lebih cepat lagi, itu semua tergantung dari orangnya masing-masing sih, seberapa ini logic thinking-nya mungkin kayak gitu sih. Terus semangatnya juga seberapa besar itu bisa berpengaruh. Mungkin kayak gitu, Mas Altop. Oke, siap. Terima kasih Mas Alvin. Seperti itu ya, Mas Sarman. Kita lanjut lagi. Wah, ini banyak banget ternyata. Ada yang sampai panjang banget nih. Nanyanya nih Mas Alvin. Bentar, saya baca dulu ya. Oh ini, Mas saya mau dari Mas Yusril. Mas saya mau nanya tentang pengalaman. Pengalaman itu dihitung em, sebagai fresh graduate, itu apakah pengalamannya dihitung, apakah tugas kuliah pada matkul mobile programming itu bisa dihitung sebagai pengalaman juga. Nah, jika memang bisa, apakah periode selama mata kuliah mobile programming tersebut dihitung sebagai lama pengalamannya? Nah, enggak Mas Alvin. Oke, siap. Terima kasih Mas Altop. Eh, Pertanyaannya tadi berarti apakah tugas kuliah itu bisa dijadikan sebuah referensi ya buat daftar dan di Porto gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja dibuat jadi Porto. Yang penting tadi balik lagi, kita harus jawabnya itu dengan jujur dan percaya diri gitu. Kita bisa jelasin kalau aplikasi yang kita buat tuh seperti ini, seperti ini. Eh, aku dulu juga waktu pertama daftar itu pakai ini tugas kuliah, tugas skripsi aku pakai, tapi aku jelasin dengan mungkin lebih ini ya, lebih jelas gitu loh, kayak aku pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi si user itu bisa ngerti kemampuan kita udah sampai mana sih. Nah, mungkin seperti itu Mas Altok. Oke. Siap. Terima kasih Mas Afin, seperti itu ya. Mas Yusril, semoga menjawab. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Jonathan. Mas mau nanya, untuk memasuki mobile development itu sebaiknya mulai dari mana ya? Apakah langsung masuk ke Flutter? Takutnya nanti jadi overwhelm atau bingung. Gitu Mas Afin. Siap Mas Altok. Kalau dari saya, pengalaman saya, karena mungkin saya di bidang, emang udah kuliah di bidang IT ya, jadi saya masuknya mulai dari eh, Java dulu kemarin, dari Java, dari desktop, terus coba migrasi ke Flutter-nya. Jadi dari Flutter, saya coba baca dulu tuh dokumentasinya di Flutter, di websitenya, kemudian eh, habis itu saya coba buat page sederhana dulu biar tahu cara kerjanya atau kayak strukturalnya Flutter kayak mana. Habis itu coba buat state management, belajar state manajemennya. Habis itu baru deh kita coba buat backend-nya, buat consume API. Ya. Mungkin buat lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, eh, bisa ikutan bootcamp-nya. Soalnya seperti yang dijelaskan Tato tadi, udah ada tuh materi-materinya, udah ada modul-modulnya atau kayak eh, apa kurikulum belajarnya tuh udah jelas gitu loh, dari dasar-dasarnya dulu, terus nanti ke tahap apa. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut bootcamp biar teman-teman bisa belajar lebih terstruktural ya, lebih tepatnya. Mungkin seperti itu sih Mas Altop. Oke, siap. Seperti itu ya, Mas Jonathan. Semoga menjawab. Ini ada lagi nih, Mas Afin. Mas, saya udah berkarir di bidang IT Project Management sekitar 6 tahun. Nah, apakah masih bisa mencari pekerjaan sebagai Flutter developer? Apakah ada tips supaya bisa pindah karir menjadi Flutter developer? Siap. Tadi apa Mas? Mohon maaf.
project Iya, manager. iya, sebelumnya sebagai IT Project Management. Kalau dari pandangan aku, sudut pandang aku, sebenarnya dari semua bidang apapun itu bisa buat belajar di dunia IT. Seperti yang kita tahu bahwa dunia IT itu sebenarnya tidak terlalu fokus ke background kita ya sebenarnya. Tapi seberapa mau kita buat belajar IT, karena sekarang IT itu bisa kita pelajarin secara free gitu, bisa kita cari di internet atau otodidak, nggak harus kita di kuliah. Walaupun memang di kuliah itu eh, bisa dari starting pointnya dari 3 ya, karena kita belajar dasar-dasarnya gitu. Jadi dari PM ke Flutter itu bisa banget sih Mas, apalagi emang kalau udah PM-nya di engineering ya, paling nanti belajar ininya aja sih, paling widget-widget di Flutter-nya, gimana strukturnya, paling gitu doang. Soalnya eh, kita Mas 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 tadi itu udah pernah bekerja sama dengan anak-anak mungkin ke Flutter-nya ya, atau ke Android Android natifnya itu, jadi sebuah ini sih udah modal buat belajarnya. Kayak gitu sih Mas Alto. Oke, siap. Oke, seperti itu Mas Franky Gunawan, semoga menjawab ya. Jadi bisa Mas nih. Jadi silakan Mas nanti bisa didalami lagi tentang Flutter-nya. Kita lanjut lagi Mas Alvin. Nih masih ada beberapa pertanyaan yang menarik nih sepertinya. Mas, share pengalaman dong saat pertama kali mencari kerja waktu fresh graduate. Soalnya saya udah sering melamar, cuman masih selalu gagal nih karena belum ada pengalaman kerja profesional. Padahal sudah memiliki portofolio yang lumayan sebagai junior programmer. Dicoba untuk tes code pun tidak. Gitu. Silakan Mas Afin. Oke, siap Mas Alto. Kalau dulu waktu aku itu, aku coba habis aku bisa buat patch-patch itu, terus aku habis belajar state management, terus habis belajar consume API-nya, itu aku coba ini ya, cari-cari freelance gitu. Freelance kan juga masuk ke kerjaan profesional ya. Dan aku bangun grupnya tuh nanti terdiri dari udah ada PM-nya, ada eh, front end-nya atau ada back end-nya, ada desainnya. Nah, tinggal kita nyari klien. Nanti jangan klien yang gede-gede dulu, klien yang kecil-kecil, yang dari mulut ke mulut. Misalnya teman-teman ada yang butuh dibuatin apa, atau kantor-kantor tempat orang tuanya teman-teman dibuatin apa, itu bisa teman-teman ajukan gitu. Jadi itu bisa sebagai apa? Salah satu jenjang karir teman-teman di dunia profesional. Nah, mungkin seperti itu Mas dari pengalaman saya. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Afin atas jawabannya. Seperti itu ya, Mas Enrico. Nah, ini kita mungkin pilih beberapa pertanyaan lagi ya Mas Afin sebelum kita tutup. Ini sebenarnya masih banyak banget Mas Afin. Ini cuman kalau saya baca satu-satu semua ini bakal sampai malam banget nih. Jadi mungkin saya pilih aja teman-teman nanti beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Nanti buat teman-teman yang seperti pertanyaannya belum saya sebutkan nanti bisa ditanyakan langsung di grup ya. Nanti bakal dijawab juga, nanti bakal dijawab sama Mas Afin. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Afin. Dari Mas Aldo Wisnu. Mas, apakah penggunaan desain pattern sangat menjadi nilai bonus pada first portfolio? Oke, siap. Terima kasih Mas Altop. Kalau dibilang bisa menjamin di first portfolio, sebenarnya sih enggak juga sih, enggak terlalu. Cuman balik lagi nanti teman-teman daftar jobs-nya itu yang di level apa gitu. Kalau di level fresh grade mungkin nanti teman-teman itu bisa belajarnya sambil di kerjaan ya, mungkin dipandu sama senior-seniornya yang udah ada di kerjaan. Atau kalau di level mid itu emang udah jadi satu syarat ya, soalnya udah nanti langsung hands off gitu, teman-teman bakal langsung diberikan kerjaan yang emang udah aplikasinya tuh udah running, jadi kayak gitu sih. Jadi kalau di first-nya itu kalau menurut aku nggak terlalu signifikan, karena
namanya kita juga baru first, mungkin kita bisa patch-nya dulu atau apanya dulu, itu menurutku nggak terlalu masalah sih. Tapi balik lagi tadi, teman-teman udah mau berkarir di level yang mana nih, disesuaikan aja. Kayak gitu sih, Mas Alto. Oke, siap. Terima kasih Mas Afin atas jawabannya. Kita ke satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf nih, ini banyak banget ternyata pertanyaannya. Luar biasa teman-teman. Luar biasa banget semangatnya buat bertanya. Nanti tenang aja. Nanti buat pertanyaan yang belum kejawab bisa langsung tanyakan lagi di grup. Grup nanti bakal kita open. Silakan teman-teman bisa Q&A lagi di situ. Ini ada satu pertanyaan nih, Mas Afin. Dalam menjadi Flutter developer, ini dari Mas Dio Surya, apakah harus memiliki pengalaman Java atau Kotlin ya, Kak, untuk mengerti Flutter ini? Nah, silakan Mas Afin. Siap, Mas Alto. Nah, ini jawabannya yang ini lagi nih, tergantung ada kondisinya nih. Misalnya kalau kita emang udah langsung mau ke Flutter itu juga bisa, atau kita migrasi. Tapi kalau kita migrasi itu kita bisa lebih cepat daripada kita belajar dulu langsung ke Flutter-nya. Soalnya kita udah di Flutter juga kita masih pakai kok yang kayak kelas, terus kita masih pakai asinkronus, terus kita masih pakai percabangan, perulangan, itu kita masih pakai. Jadi kalau udah dasarnya itu bisa lebih cepat. Tapi kalau kita mau langsung ke Flutter juga itu eh, tidak nggak apa-apa, soalnya Flutter tuh udah nyediain ininya sih sebenarnya, dokumentasinya buat kita belajar, dan sekarang juga komunitas Flutter tuh udah berkembang pesat ya. Jadi kita bisa nanya-nanya ke komunitas-komunitas yang kita ikut gabung di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu, Mas Alto. Oke, mantap. Wah, terima kasih Mas Afin. Seperti itu ya. Em, tadi, oh ini. Oke, Mas, ini ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ini kayaknya menarik nih untuk kita sebagai closing ya. Sebentar, tadi aku nemu, cuman aku kehilangan lagi nih di chatnya. Cuman tadi aku ingat ada yang nanya nih, Mas Afin, eh, ke depan masa depan Flutter seperti apa sih? Nah, itu Mas Afin. Siap. Wah, ini menarik banget ya. Soalnya kita bakal berbicara tentang future, gimana masa depan Flutter. Ini kalau dari sudut pandang aku sih ya, Flutter ini kan dikembanginnya oleh Google. Nah, di mana kita tahu Google itu perusahaan besar di bidang IT nih. Siapa sih yang nggak pengen kerja di Google gitu kan ya? Apalagi produk Google ini cukup menjanjikan nih teman-teman, ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Bukan hanya di front end ya, Google juga ada di sisi back end-nya yang teman-teman bisa itu explore. Nah, terus buat kedepannya, karena ini yang dipegang oleh Google, saya kira kita nggak bisa meragukan lagi ya perkembangannya ke depan seperti apa. Mungkin bisa jadi salah satu raksasa framework ya, bisa bersaing lah paling enggak dengan React. Kalau buat Java sih, JavaScript kayaknya masih di bawah lah Flutter, soalnya JavaScript udah raksasa banget, bisa udah ya, dibilang udah rajanya lah kalau JavaScript di mungkin. Nah, buat kedepannya itu sangat-sangat banyak ini ya, ke apa perkembangannya, bisa bisa dari sisi kita programmer itu bakal lebih banyak mungkin lebih banyak pekerjaan yang open gitu buat kita, karena tadi di masa-masa sekarang ini banyak-banyak perusahaan itu udah coba migrasi nih ke Flutter, karena Flutter itu kan sesuai dengan tagline-nya ya, buat aplikasi yang menarik gitu. Nah, yang kayak stylingnya tuh udah kelihatan banget kayak gitu loh. Nah, aku pernah juga baca kalau Flutter itu katanya lebih lebih ringan daripada yang lainnya. Mungkin perkembangannya bisa sangat sangat pesat sih di masa depan. Nah, mungkin seperti itu Mas Altaf. Sama aku closingan sedikit. Uh, Kalau dari semua pertanyaan itu bagus-bagus sih Mas. Ada yang banyak-banyak tadi, banyak pertanyaan yang uh, emang arahnya emang udah ke profesional gitu. Nah, kalau kalau aku nutup,
Kalau kita tadi udah berusaha dengan sebaik-baiknya kita, udah memberikan yang terbaik dari diri kita, terakhir yang kita lakukan hanya tinggal berdoa. Nah, berdoa karena apa? Karena berusaha tanpa berdoa itu kayak sayur nggak ada garamnya, ada yang missing gitu. Jadi kita harus setelah kita berusaha bisa bisa mungkin kita perbanyak berdoa. Nah, itu dari saya Mas Alto. Terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih banyak Mas Afin atas jawabannya luar biasa sekali teman-teman. Semoga apa yang udah disampaikan sama Mas Afin tadi, apa yang udah dijawab sama Mas Afin tadi bisa ini ya, teman-teman pahami, bisa teman-teman implementasikan nanti apa aja yang udah disaranin sama Mas Afin tadi. Oke, karena kita udah masuk nih, udah selesai nih sesi Q&A, maka kita masuk ke acara yang salah satu acara yang menarik nih. Ayo teman-teman kita foto bareng. Nah, ini bisa sebagai ajang kita kenalan bareng nanti. Siapa tahu nanti setelah ini kita nanti ada proyekan bareng, ada kolaborasi bareng, bahkan mungkin siapa tahu nanti kita jadi teman kantor gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya ke depan seperti apa nanti. Apalagi kita punya passion yang sama nih, punya keinginan yang sama nih, belajar Flutter, menjadi seorang Flutter developer gitu. Oke, ini saya lihat udah banyak nih yang open. Ayo teman-teman yang lain yang mungkin belum open cam, nah silahkan di open. Kita uh, bisa saling saling bertatap-tatapan nih. Kita saling kenal, oh siapa aja sih teman-teman saya di grup webinar Flutter ini gitu. Oke, mantap. Udah banyak ya. Oke, saya hitung sampai 3. Silakan teman-teman gayanya bebas mau seperti apa. 1, 2, 3. Oke. Tap, kita lanjut di slide 2 sebentar. Oke, slide 2. Siap. 1, 2, 3. Mantap. Oke, kalau gitu karena berakhir sudah sesi Q&A dan foto bareng kita pada malam hari ini. Semoga apa yang udah disampaikan Mas Afin tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Asrofin, Mas Afin atas materi yang udah disampaikan dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang udah sampai malam masih setia untuk mendengarkan apa yang udah disampaikan sama Mas Afin. Luar biasa pokoknya. Oke, kalau gitu saya mewakili tim expert.id sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan selama sesi webinar ini berlangsung. Ada perbuatan yang salah gitu ya selama sesi webinar ini berlangsung. Saya tutup teman-teman semua. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan langsung di chat aja di grup kita ya. Nanti grup kita tuh bakal tetap aktif. Jadi silakan teman-teman nanti manfaatkan sebaik mungkin untuk Q&A dengan kita dengan saling masing-masing dari kita. Gitu. Oke, cukup sekian. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Bubar, jantan bubar, woi bubar.
Absen. Link absen, link absen. Info link.